Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Gembua Novel atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancup ceritanya. Koki Ajaib Es dan Api. Bab 149 CDN. Memahami esensi bulan bintang. Dia tersenyum sedikit dan membaca jalan es, sesepuh, kombinasi Anda ini benar-benar aneh. Saya telah mencoba menggunakan berbagai metode untuk menemukan terobosan, tetapi saya tidak bisa sampai ke garis terobosan. Jika Anda menggunakannya selama tes hari itu, dengan formasi ini, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan. Sang penatua berkata sambil tersenyum, pemimpin tidak harus egois, taktik serangan bersama kami diwarisi dari leluhur kami, dan mereka juga merupakan harta pengajaran singa darah kami. Menurut peraturan, kami tidak dapat menggunakan metode serangan bersama ini untuk menguji instruktur baru. Ketika kami pertama kali bermain melawan pemimpin, berbagai kemampuan yang digunakan oleh para siswa sangat aneh. Pada saat itu, kami tidak perlu menggunakan set kegilaan darah ini. Melihat 7 penatua yang tenang dan tenang, Nian Bing tersenyum dan berkata, situasi saat ini telah berjalan sesuai dengan rencana kami, dan suara Yan Feng mulai meningkat secara bertahap. Sang penatua mengatakan, menurut informasi yang kami terima, saat ini, pangeran besar telah menduduki keuntungan besar di permukaan, tetapi aneh bahwa 5 pangeran telah menghilang pada saat yang paling kritis ini. Ini tampaknya tidak masuk akal, menurut mata-mata kami yang ditempatkan di istana 5 pangeran melaporkan bahwa kelima pangeran ini sangat santai, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Hanya ada 2 kemungkinan dalam situasi ini. Itu karena dia belum menggunakan pembunuhnya. Dia sedang menunggu waktu terbaik. Tampaknya tidak mungkin untuk menyerahkan tahta, maka hanya ada kemungkinan kedua, para tetua. Kami telah memeriksa semua informasi tentang 5 pangeran. Dukungan kuat apa lagi yang bisa ia miliki? Nian Bing juga bingung. Menilai dari informasi yang diperoleh pada hari-hari ini, pangeran besar tidak hanya menerima orang-orang yang awalnya mendukung pangeran kedua. Pada saat yang sama, kekuatannya sendiri juga telah meningkat pesat karena kematian pangeran kedua. Tekanan opini publik dalam semua aspek sangat tidak menguntungkan bagi 5 pangeran. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa 5 pangeran yang memegang tahta tidak memiliki alasan seperti itu pada saat yang kritis. Bergerak. Penatua kedua berkata sangat sedikit, tidak sulit menebak, jika kelima pangeran memiliki penjaga, maka ketergantungan ini harus cukup untuk mendorongnya naik tahta. Kita hanya harus berpikir dengan hati-hati tentang apa yang bisa dia andalkan untuk berhasil naik ke atas tahta. Itu saja. Pada titik ini, tampaknya hanya ada 1 orang yang dapat melakukan seluruh kekaisaran bulan es kecuali Raja Dewi Pengorbanan Es dan Salju. Nian Bing dan para tetua memikirkan orang-orang yang dirujuk oleh para tetua pada saat yang sama. Wajah mereka tidak bisa tidak tenggelam, ya. Kerajaan es bulan juga memiliki pengorbanan Dewi Es yang kuat. Selama dia menyatakan dukungan untuk 5 pangeran, bahkan raja tidak bisa mengajukan keberatan, pengorbanan Aisai selalu menjadi santo pelindung kekaisaran bulan es. Dia telah muncul berkali-kali ketika kerajaan bulan es berada dalam krisis, dan dia mampu membalikkan keadaan, dia tak tergoyahkan di kerajaan bulan es. Penatua menggelengkan kepalanya dan berkata, berdasarkan pengetahuan saya tentang pengorbanan Dewi Es dan Salju. Dia tidak akan ikut campur dalam aspek politik kekaisaran bulan es, dan dia tidak pernah berhubungan dengan beberapa pangeran. Menurut kami, menurut berita, Raja Kekaisaran Bulan Es mengirim utusan kepada Dewa Es untuk memenuhi pengorbanan Dewi Es. Tetapi pengorbanan Dewi Es tidak pernah menunjukkan tanda-tanda meninggalkan menara Dewa Es. Meskipun agama singa darah kita adalah kekuatan bawah tanah terbesar. Saya juga telah mencoba mendobrak menara Ice God, tetapi saya tidak pernah berhasil, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam menara Ice God. Cahaya menyala di mata Nian Bing dan berkata, Penatua Agung, kirim seseorang untuk mengawasi Dewa Es, selama Dewi Es mengorbankan tanda-tanda meninggalkan menara Dewa Es. Laporkan kepada saya segera. Kemudian, pergerakan Dewi Es mengorbankan adalah kunci untuk operasi kami.
Pada hari yang sama, Sue Po dan Yan Feng membawakan Nian Bing pesan yang sangat penting ketika mereka kembali dari istana. Sue Po, sebagai salah satu dari 3 perwira kekaisaran, memiliki tanah besar di militer, bahkan jika hanya penjaga kerajaan yang memerintahkan raja. Kepala resimen dan hubungan pribadinya dengan dia juga sangat baik. Kali ini dia membawa Yan Feng ke istana dan meminta Yan Tianan menikahi Yan Feng. Meskipun Yan Tianan terkejut, dia tidak menghentikan apapun. Dia juga tidak berpikir seberapa besar angin bisa disebabkan oleh Yan Feng, tetapi hanya memerintahkan Sue dalam gelap. Berharap dia tidak akan bertindak enteng atau membuat keputusan dengan mudah. Sebelum meninggalkan istana, kepala resimen pengawal kerajaan mengucapkan sepatah kata kepada Sue Po, kata yang sangat sederhana, 5. Dengan cara ini, raja benar-benar ingin menyerahkan posisinya kepada 5 pangeran Yanyun. Kita tidak salah dalam penilaian kita. Sekarang kelima pangeran hanya memiliki satu kemungkinan untuk berhasil naik tahta. Lihat situasinya. Bing sangat penting. Dia sedikit tersenyum dan mengangguk pada Sue Po, berkata, Marshal, sepertinya kita akan mulai berakting. Waktu adalah yang paling penting bagi kita. Sue Po mengangguk dan berkata, ya, begitu banyak teman datang untuk memberi selamat kepada putriku atas pertunangan mereka terakhir kali. Aku harus berkunjung kembali, Yan Feng. Kamu cukup ikuti aku. Yan Fengxin mengangguk dan berkata, semua terserah ayah mertua. Ketiga pria itu saling tersenyum, dan tindakan nyata dimulai dari hari ini. Nian Bing mengenakan jubah sihir salju putih yang sudah disiapkan. Tidak ada tanda-tanda pada jubah ajaib itu. Dia menutupi topi jubah ajaib di kepalanya dan belajar untuk terlihat seperti Bing Yun. Dia membawa sepotong benang kapas di wajahnya dan mengubah wajahnya. Penutup rumah Marshal ditinggalkan dari pintu samping. Berjalan di jalan-jalan makmur Bing Yue, hati Ning Bing sangat tenang, melihat ke utara, Dewi Pengorbanan Es dan Salju, tampaknya kita akan segera bertemu. Apa yang harus saya lakukan? Bisakah Anda benar-benar menghentikannya? Nian Bing tidak bergerak cepat. Meskipun penampilannya sedikit aneh, itu belum menarik perhatian banyak orang yang lewat. Jubah sihir putih selalu lebih baik daripada jubah sihir emasnya. Lebih umum. Broter Nian Bing. Suara kucing itu tiba-tiba terdengar. Nian Bing menoleh dan melihat bahwa kucing itu berjalan keluar dari jalan lain bersama Bing Yun dengan jubah ajaib biru. Melihat wajah kucing yang puas itu, jelas sekali. Itu hanya setelah makan. Bing Yun melihat sedikit kejutan dalam kostum Nian Bing dan matanya yang besar. Nian Bing tersenyum dan berkata, ayo kucing, aku berpakaian agar kamu bisa mengenalinya. Mau tertawa dan berkata, meskipun pakaianmu sudah berubah, tetapi napasmu tidak akan berubah. Kakak Nian Bing baik atau buruk? Aku belum datang untuk bermain dengan kucing baru-baru ini. Kucing akan marah. Nian Bing menggosok kepala kucing dengan malu-malu, kakak punya banyak hal yang harus dilakukan baru-baru ini. Bukankah sama dengan meminta saudara perempuanmu Bing Yun menemanimu? Chet mau melirik Bing Yun yang berjalan di sampingnya, saudaraku, apa yang kamu lakukan dengan cara ini? Kamu tidak akan melakukan hal-hal buruk. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, itu mungkin, tapi, ini adalah hal yang buruk bagi sebagian orang untuk melakukan tanah. Tetapi itu adalah hal yang baik bagi sebagian orang. Nah, ingatlah untuk kembali bersama saudara perempuanmu Bing Yun. Bing Yun memandang Nian Bing dengan dingin dan berkata, kamu sudah cukup lama di sini, berapa lama aku harus menunggu? Nian Bing menatap Bing Yun dalam-dalam dan berkata, mungkin tidak terlalu lama, apakah tuanmu tidak datang ke kota Bing Yue? Dengan kekuatannya, bahkan jika aku tidak mau, kamu bisa menangkapku kembali. Bing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah setuju dengan kucing. Selama dia ada di sana, saya tidak akan menangkapmu. Saya akan menunggu, tapi saya harap waktunya tidak akan lama. Setelah itu, dia menyeret kucing ke arah hotel. Titik. Nian Bing memandang Bing Yun dengan sedikit bosan ketika mereka meninggalkan tanah. Cahaya menyala di matanya, apa maksudnya? Kucing yang dijanjikan. Perasaan di hatinya agak aneh, tapi kata-kata Bing Yun tidak mengganggu rencananya. Setelah memutuskan urusan lokal, kita harus terus melakukan apa yang harus kita lakukan. Memikirkan hal ini, dia meningkatkan langkahnya dan berjalan menuju tujuan perjalanannya. Rumah Pangeran Besar.
Selamat, Yang Mulia, sekarang bahkan Kepala Kota Ice Moon, Guardian Nusar telah menyatakan penyerahanmu. Kecuali untuk istana kerajaan, seluruh kota Ice Moon sudah di bawah kendali Anda. Seorang lelaki kurus berdiri, pujilah dia di sebelah putra mahkota. Orang ini adalah orang bijak yang paling dipercayai oleh putra mahkota. Namanya Huai Xiao. Yan Ji suka menyeringai. Meskipun tawa tidak begitu baik, ia sering membuat beberapa ide aneh untuk putra mahkota dan memenangkan kepercayaan putra mahkota. Baru saja hari ini, Pangeran Besar Yan Ji telah berjuang untuk kepala resimen wali di Bingyue. Dia akhirnya tergerak oleh dua gadis terbaik yang dia kirim, diam-diam berjanji untuk setia kepadanya. Itu 50.000 tentara. Meskipun itu tidak cukup untuk sepenuhnya memahami situasi Ice Moon City, tetapi dengan dukungannya, gengsi Pangeran Besar tiba-tiba naik ke tingkat yang baru. Mendengarkan kata-kata tawa, Yan Ji tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak nafsu, karena kesabaran dari 5 Pangeran Yan Yun, kekuatannya sekarang telah tumbuh secara maksimal. Dan suksesi tahta berada dalam jangkauan. Yang Mulia, ada seorang penyihir yang mengenakan jubah sihir putih di luar untuk melihatnya, menutupi wajahnya sehingga tidak ada yang akan datang. Yan Bao sedikit mengernyit dan berkata, ada orang aneh di sini. Apakah itu dikirim oleh Yan Yun? Sekarang kita harus lebih berhati-hati dan tidak melihatnya. Tunggu sebentar, penjaga itu baru saja akan turun, tetapi dihentikan oleh tawa sekarang. Apakah orang ini mengatakan pesan? Penjaga itu berkata, dia bilang dia datang dari Marshal Suepo, dan pesan itu hanya bisa diucapkan kepada pria di bawah pengadilan tinggi. Yan Ji terkejut, bajingan, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa dia datang ke sini atas nama Marshal Sue? Tolong. Suepo selalu menjadi salah satu dari sedikit orang yang ingin dia perjuangkan. Bahkan jika orang dari luar ini berpose, dia tidak harus mengambil risiko. Yan Ji selalu sangat suka pendapat tentang masalah-masalah besar. Saat menginstruksikan anak buahnya, dia mengedipkan mata pada Huai Xiao, yang segera mundur dengan pengertian. Setelah beberapa saat di bawah kepemimpinan pengawal, Nian Bing, mengenakan jubah sihir putih, datang ke ruang tamu istana Pangeran Besar, dan penjaga itu mundur pada saat ini. Hanya ada satu orang di aula. Nian Bing melihat sekeliling dengan santai dan sedikit terkejut di dalam hatinya, istana Pangeran Agung tidak semegah yang dibayangkannya, tetapi sangat sederhana tanpa hiasan mewah. Ketika hati itu bergerak, Nian Bing melihat ke belakang, aku melihat seorang lelaki tinggi berjalan masuk dari luar, lelaki itu mengenakan setelan prajurit kuning cerah, dan itu tampak agak heroik. Saudara-saudara Yan Yun agak mirip, tidak perlu bertanya, membaca es untuk mengetahui bahwa pendatang itu adalah Yan Ji, Pangeran Besar dari Kerajaan Bulan Es. Dia memberi Yan Ji pandangan yang dalam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menemukan bahwa Pangeran Besar itu sangat tenang. Meskipun tidak seperti 5 Pangeran Yan Yun Sing, yang penuh afinitas, tubuhnya menunjukkan suasana yang mulia, terutama matanya, yang terlihat begitu dalam. Bahwa Yan Yan tidak memberi hormat kepadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang orang di depannya dengan takjub. Sosok Ning Bing yang tinggi hampir sama tingginya dengan dia, dengan bahu lebar dan sosok ramping. Xing Li tampaknya ditutupi dengan lapisan arus udara, yang membuat Yan Ji tidak dapat merasakan apapun. Ternyata Nian Bing terinspirasi oleh kucing dan kucing untuk menutupi dirinya dengan lebih baik, ia memanggil ki bawaan untuk melindungi tubuhnya, menutupi sebagian besar napasnya. Meskipun Yan Ji tidak lemah, tidak mungkin untuk melihat melalui roh bawaan ini. Yang Mulia ada di sini atas nama Marshal Sue. Pangeran tertua berjalan di depan Nian Bing dan berhenti. Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata tidak buruk. Sejak itu, dibandingkan dengan situasi Anda saat ini, Anda juga tahu situasi kota Bingyue. Situasinya sangat tegang. Saya harus berjaga-jaga terhadapnya. Bagaimana Anda dapat membuktikan identitas Anda? Cahaya perak menyala di tangan Nian Bing, dan kartu hadiah berbentuk berlian muncul di telapak tangan. Saya pikir kartu pemakan jiwa ini harus dapat membuktikan identitas saya. Sambil berbicara, dia melemparkan kartu pemakan jiwa itu. Putra mahkota memasuki tangan dan melirik tanda tengkorak yang menarik pada kartu pemakan jiwa, lalu lihat batu permata yang bertatahkan di sisi belakang merek. Karena itu, Yang Mulia sekarang dapat menjelaskan niat Anda.
Saya mendengar dari orang-orang saya bahwa Anda datang untuk menyampaikan pesan. Nian Bingdao, saya Marshal Sui Fuzong, saya akan secara alami mengatakan kapan saya harus mengatakannya. Namun, Yang Mulia tampaknya tidak dengan tulus mendengarkan saya. Yan Ji berkata, mengapa Anda mengatakan ini? Mengonfirmasi identitas Nian Bing, kata-katanya juga sangat sopan. Nian Bing memandang Yan Ji dengan tenang dan berkata, jika Yang Mulia memiliki tanda kurung yang tulus, studi ini tidak akan menyembunyikan 4 master tingkat seni bela diri. Yan Ji kaget, memang, di ruang gelap di sekitar ruang belajar ada 4 tamu yang paling penting. 4 master seni bela diri diundang olehnya dengan banyak usaha. Ini juga salah satu bobot terpenting untuk pertarungan memperebutkan tahta dengan Yan Yun. Yan Yun memiliki 2 perlindungan seni bela diri, tetapi ia memiliki sebanyak 4. Kekuatannya kuat dan ia adalah yang pertama di antara para pangeran. Melihat keterkejutan Yan Jiliang, Nian Bing sedikit tersenyum dan berkata, saya hanya ingin membuktikan kepada Yang Mulia bahwa sekretaris tamu Marshal Sui Fuzong tidak kompeten. Tianyan digunakan untuk mendeteksi lingkungan, belum lagi Wu Sheng. Bahkan pendeta ada di sini, dan Nian Bing juga bisa merasakannya. Yan Ji ragu-ragu sebelum berkata, Tuan harus tahu tentang pembunuhan saudara laki-laki saya yang kedua. Saya tidak mengkonfirmasi identitas Sir sebelumnya. Saya harus berjaga-jaga terhadapnya. Karena Sir datang atas nama Field Marshal Sui, tindakan pencegahan ini secara alami tidak perlu. Melambai, keempat Wu Sheng yang tersembunyi diam-diam pergi. Nian Bing tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit persetujuan. Pangeran besar ini dapat bersaing dengan 5 pangeran Yan Yun untuk tahta. Cukup yakin ia memiliki keunggulannya. Setidaknya ia menunjukkan sisi yang murah hati. Sang pangeran harus tahu bahwa hukum tidak menyebar ke 6 telinga, dan pesan itu hanya bisa diberitahukan kepada Anda sendiri. Saat ini, sang pangeran telah menang dalam pertarungan memperebutkan tahta Kan. Yan Ji tidak bisa mengatakan itu dengan sedikit senyum, tetapi jika dia bisa mendapatkan dukungan Marshal Sui, Yan Ji cukup yakin. Nian Bing berjalan ke kursi di sebelahnya dan duduk dengan tenang, Yang Mulia tidak harus rendah hati. Setidaknya dari permukaan, bahkan tanpa dukungan Marshal Sui, Yang Mulia sangat yakin. Namun, ada masalah. Pangeran kelima telah berjuang untuk tahta dengan Anda dan pangeran kedua, tetapi ia sangat rendah baru-baru ini, seolah-olah ia menyerah. Yan Ji mengerutkan kening dan mengirim seseorang untuk membunuh saudara lelakiku yang kedua. Aku berharap dia akan berdiri. Kakak kedua dan ibuku adalah teman sebangsa. Aku harus membalaskan dendamnya. Nian Bing menggelengkan kepalanya dan itu tidak sesederhana itu. Sejauh yang saya tahu, Yang Mulia selalu lebih suka 5 pangeran, dan jika Yang Mulia memerintahkannya, dia diperintahkan untuk melanjutkan masalah ini, atau mengklarifikasi untuk 5 pangeran. Bahkan jika Yang Mulia memiliki niat. Tetapi juga sulit untuk mengancam 5 pangeran. Meskipun Yang Mulia sakit parah, saya pikir dia tidak melakukannya tetapi itu bukan karena dia sakit. Yan Ji kaget di hatinya bahwa dia telah berada di air yang halus sejak hari ini. Itu memang sedikit ceroboh. Tiba-tiba dia mendengar kata-kata Ning Bing. Dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Dia bergegas ke Nian Bing dan duduk untuk meminta saya mengajari saya. Nian Bing sedikit tersenyum, Yang Mulia pria yang bijak, aku tidak perlu banyak bicara, pesan yang kubawa hari ini hanya 6 kata. Yan Ji bertanya, 6 karakter yang mana? Nian Bing mengucapkan 1 kata pada satu waktu, perempuan si. Dengan keras pikiran Yan Ji tampak meledak sedikit, dan dia segera mengerti dari mana perasaannya yang tidak menyenangkan itu berasal. Ya, bagaimana saya bisa melupakan orang yang begitu penting? Dengan ketukan tajam di atas meja, dia berdiri lagi. Angrili berkata, sial. Nian Bing juga berdiri, pesannya telah tiba, dan aku harus pergi, Yang Mulia, pergi. Setelah dia selesai, dia berbalik dan berjalan keluar. Tuan tinggal. Yan Ji buru-buru menghentikan Nian Bing, dan meraih siswa di belakang Nian Bing dalam beberapa langkah untuk bergegas mengirim pesan ke Yan Ji. Bagaimana dia bisa pergi tanpa makan? Yan Ji diabaikan sebelumnya. Nian Bing berbalik dan menatap Yan Ji dengan sedikit senyum, aku tahu bahwa kamu mungkin masih memiliki keraguan di hatimu, dan bahkan meragukan ketulusanku. Saya tidak terburu-buru, tetapi waktu tidak menunggu orang lain.
Begitu orang itu datang ke kota Bingyue, saya khawatir tidak mungkin melakukan apapun lagi. Anda berpikir dengan hati-hati. Marshal Sui juga seorang yang bijak. Dia tidak akan pernah berdiri di kamp yang salah. Yan Ji mengerti arti dari wacana Nian Bing, Pak, apa yang Marshal Sui punya persyaratan. Selama saya bisa melakukannya, saya akan setuju. Nian Bing tersenyum dan berkata, sebenarnya ini bukan apa-apa. Bagi Yang Mulia ini hanya sepotong kue. Awalnya, Marshal tidak ingin mengekspresikannya sebelum waktunya. Baru-baru ini ada sesuatu yang mengganggunya dan dia harus bertindak maju. Mungkin Anda sudah tahu bahwa adik lelaki Pangeran Ketujuh dan Nona Sueyu, satu-satunya putri Marsekal Sue, akan bergabung bersama. Untuk masalah ini, Marsekal sangat tidak berdaya. Menantu laki-laki bisa menjadi pria yang jujur. Pada saat yang sama, dia juga harus mempertimbangkan masa depan menantu perempuannya. Yan Ji merasa lega dan berkata, saya bisa memahami suasana hati Marshal. Hal ini mudah ditangani. Saya segera mulai mengklarifikasi rumor untuk saudara ketujuh. Awalnya saya telah merencanakan untuk melakukan ini, tapi itu terlalu berlebihan. Sudah terlambat. Tuan Yan mengingatkan saya bahwa Yan Ji harus mengurus masalah ini. Jika Yan Ji beruntung menjadi, di masa depan, saudara laki-laki ketujuh adalah saudara lelakiku yang terkasih, dan itu wajar bahwa raja-raja di bumi harus disegel. Nian Bing tersenyum sedikit dan Yang Mulia memang orang yang bahagia, saya yakin Anda pasti akan menjadi generasi yang terkenal. Saya menunggu kedatangan Anda di Marshal House. Setelah itu, dia keluar lagi. Kali ini, Yan Ji tidak menghentikan Nian Bing lagi, dan terus mengirimnya ke pintu masuk rumah. Dia mengawasinya menuju rumah Marshal. Kembali ke ruang kerja, Huai Xiao sudah menunggunya. Yan Ji berkata, Anda telah mendengar percakapan di depan kami, bagaimana? Meskipun keempat Wuseng mundur, tawa tetap diam. Nian Bing itu tidak pecah, dan Yan Ji tidak membiarkan senyum itu kembali. Dia tersenyum dan berkata, orang ini berasal dari pihak Marshal Suepo. Tidak ada keraguan tentang itu. Saya baru saja bertanya kepada beberapa sekretaris tamu. Mereka semua mengatakan bahwa mereka melihat kekuatan orang ini. Mereka tidak berharap ada rahasia tamu di rumah Marshal Sue. Kami juga sangat jelas tentang masalah ini, setidaknya dari permukaan, tidak ada kekurangan. Hanya saja saya sangat aneh, apa keterampilan Marsekal Sue Pui ini yang dapat bersaing dengan Dewi Es dan Salju. Kita juga harus menyalahkan saya, bahkan melupakan orang yang penting seperti Dewi Es dan Salju. Yan Ji tidak mengungkapkan posisinya dan terus bertanya, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang pengorbanan Dewi Es dan Salju. Huai Xiao berpikir tentang pengorbanan Dewi Salju, yang merupakan eksistensi tertinggi di negara kita, terutama dalam kedamaian pikiran, dia adalah santo pelindung sejati. Meskipun dia tidak mematuhi perintah kerajaan, dia tidak akan pernah berpangku tangan ketika ada bahaya di negara kita. Dalam status Dewi Es dan Salju, dia tidak akan pernah dibeli oleh siapapun. Raja adalah masalah besar. Saya pikir jika Yang Mulia meminta Dewi Es untuk menghormati 5 pangeran, dia harus menolak. Pada saat itu, kelima pangeran mendapat dukungan dari seluruh menara Dewa Es. Bahkan jika kita memiliki terlalu banyak orang, tidak mungkin untuk bersaing dengan divisi turun dewa yang dapat dengan mudah menghancurkan 100.000 pasukan. Menara Ice God memiliki begitu banyak master sihir. Dewi Es dan Salju memutuskan untuk berkorban bahwa itu memang dapat mempengaruhi seluruh situasi. Yan mengangguk dan kami harus bersiap untuk yang terburuk. Pastor Kaisar, kau sangat tidak setuju, aku jelas-jelas putra sulungmu, tetapi kau harus seperti ini. Karena Anda baik, jangan salahkan saya karena tidak adil. Hubungi kepala Nosal untuk saya, dan saya ingin bertemu dengannya. Pada saat yang sama, buat cadangan hadiah murah hati saya untuk saya. Besok pagi, saya akan pergi ke rumah Snow Marshal secara pribadi. Dia telah memikirkannya dengan seksama. Dengan sikap Yan Tianan terhadap dirinya sendiri, dia tidak bisa membiarkan Dewi Es dan Salju berkorban untuk mendukung dirinya sendiri. Dan kali ini Yan Yun begitu memaafkan, tentu saja ada alasannya. Meskipun Ning Bing bersama dengannya tidak banyak percakapan, tetapi dia membangunkannya.
Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, jika tidak, setelah Dewi Es dan Salju datang ke kota Bingyue, tidak akan ada kesempatan seperti kata Ning Bing. Rumah Marsal. Nian Bing sedang duduk sendirian di atap rumahnya, menatap langit. Sudah sebulan sejak saya tiba di kota Bingyue. Jarang memiliki waktu senggang seperti itu. Dia biasanya mulai berlatih saat ini. Hari ini saya tidak tahu mengapa saya merasa sedikit kesal. Saya menggunakan sihir angin untuk mengirim diri saya ke atap dan berbaring di sini, biarkan angin dingin meniup tubuh dan menikmati malam yang tenang. Langit hari ini sangat cerah, tidak ada awan di langit malam. Bulan luka yang cerah diuraikan sebagai bulan sabit yang sempurna, yang terlihat sangat bersih dengan latar belakang banyak bintang terang. Nian Bing pertama kali memikirkan gadis Phoenix, rambut panjang kemerahannya memberinya sensasi terbakar seperti api. Setiap kali saya memikirkannya, Nian Bing dipenuhi dengan keinginan untuk menemukannya. Feng Nu, kamu baik-baik saja sekarang. Apakah Anda mengenali ibu baptisnya? Jika ibu baptis tahu Anda adalah putri sulungnya, dia akan sangat senang. Mungkin, Anda sudah pergi ke klan Feng. Kami tidak tahu kapan kami bisa bertemu lagi. Sama seperti saya bisa menyerah balas dendam, Anda tidak bisa melepaskan klan Feng. Setelah saya menyelesaikan urusan saya pasti akan pergi ke Oran. Milikmu. Setelah Feng Feng, Nian Bing memikirkan Long Ling lagi. Long Ling memberinya kesan terdalam, yaitu, matanya yang seperti air yang lembut, dan matanya yang jernih selalu menunjukkan cahaya lembut yang menenangkan pikirannya. Meskipun kali ini saya datang ke kota Bingyue untuk melakukan banyak hal, dan sekarang saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan semuanya pada akhirnya, tetapi Nian Bing tidak menyesalinya. Karena semua yang dia lakukan adalah untuk Linger, bahkan jika dia membayar tahun berapa di sana. Berlama-lama, saya harap Anda akan selalu melihat senyum lembut Anda selamanya, senyum dari hati. Angin, dengan dingin, dan angin malam lebih pahit daripada siang hari. Meskipun pembacaan es tidak sengaja ditentang, bidang mata langit masih memancarkan energi cahaya untuk melindungi kulitnya, sehingga dingin tidak dapat menyerang. Sihir homologinya tentang es dan api sudah dapat dianggap sebagai kesuksesan besar, dan tidak perlu khawatir tentang kemungkinan konflik antara es dan api. Dingin ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Perasaan dingin membuat Nian Bing sadar, memejamkan matanya perlahan dan memusatkan kekuatan mentalnya pada langit, memandang keluar melalui langit. Langit yang gelap menjadi biru gelap di bawah pengamatan langit. Itu menjadi sangat jelas. Tiba-tiba, hati Nian Bing bergerak. Melalui mata langit, dia bahkan melihat bahwa cahaya bintang dan cahaya bulan benar-benar menghasilkan fluktuasi energi yang kuat. Setiap kali energi berfluktuasi, cahaya bintang akan sedikit bergetar. Melihat pemandangan aneh, membaca es tampaknya merasa bahwa segala sesuatu di sekitar Anda bergerak dengan kecepatan rendah, dan bahkan kekuatan sihir di tubuh Anda gemetar. Setiap getaran udara bawaan di udara akan mengalir ke tubuh Anda. Meskipun bukan untuk meningkatkan kekuatan magis Anda, perasaan aneh dan indah membuat tubuh Nian Bing sangat nyaman. Dia tidak melakukan apa-apa dengan sengaja, tetapi menjaga perasaan halusnya. Gas bawaan yang mengalir ke tubuh tidak memerlukan penyaringan energi di tubuhnya seperti di masa lalu, tetapi sangat murni dan diam-diam terintegrasi ke setiap inci meridiannya. Dikombinasikan dengan kekuatan magisnya sendiri, elemen magis di udara mengalir ke tubuh Nian Bing seperti orang gila, dan tubuh Ning Bing menghisap elemen magis ini ke dalam tubuh seperti magnet. Elemen magis yang memasuki tubuh dengan gas bawaan telah sepenuhnya dimurnikan, dan dapat dengan mudah diubah menjadi es untuk digunakan tanpa penanaman lebih lanjut. Pada saat ini, energi kelabu di dada Nian Bing melayang, menyebar kemana-mana di tubuh Nian Bing, dan suara bersemangat Oscar terdengar, "Aku mengandalkan, bos, ini baik-baik saja." Melalui jiwa, Nian Bing bertanya dengan agak terkejut, "Kakak, ada apa? Apa kau punya sesuatu?" Udara bawaan di udara hari ini tampaknya lebih kuat dan murni daripada sebelumnya. Oscar dengan gembira berkata, "Bos. Ini sudah merupakan gas bawaan biasa, tetapi gas bawaan dicampur dengan esensi langit dan bumi. Bagaimana Anda melakukannya? Luar biasa. Gas bawaan ini adalah untuk setiap penggarap memiliki manfaat besar." Gelombang jangan lupa subscribe channel CDN Gelombang. Saya ingin menyerap lebih banyak, mungkin saya bisa
Oscar dengan gembira berkata, "Bos. Ini sudah merupakan gas bawaan biasa, tetapi gas bawaan dicampur dengan esensi langit dan bumi. Bagaimana Anda melakukannya? Luar biasa. Gas bawaan ini adalah untuk setiap penggarap memiliki manfaat besar." Gelombang. Jangan lupa subscribe channel CDN Gelombang. Saya ingin menyerap lebih banyak, mungkin saya bisa berevolusi terlebih dahulu, sungguh. Sangat baik berbagi tubuh dengan Anda. Nian Bing mengingat apa yang dikatakan pria gemuk Raja Naga Bumi itu. Dia selalu tahu bahwa mata surgawi telah sepenuhnya mengubah praktiknya setelah membukanya. Tetapi pada saat ini dia benar-benar mengerti mengapa mata surgawi menjadi yang paling penting dari 7 kesadaran tubuh manusia. Membuka diri membawa lebih banyak manfaat bagi diri Anda sendiri, seolah-olah tubuh Anda sedang diubah oleh pembukaannya. Pria gemuk itu mengatakan bahwa Tianyan adalah roh dari 7 trik, tidak meningkatkan kekuatan, tetapi meningkatkan kemampuan belajar dan kemampuan beradaptasi. Mata langit itu sendiri seperti harta yang sangat besar, hanya dengan menggali Anda dapat menemukan harta yang lebih indah. Merasakan peningkatan energi dalam tubuh dan perubahan dalam tubuh, hati Nian Bing menjadi lebih damai, dan masih menatap langit berbintang melalui mata langit. Perlahan-lahan, mata langit menjadi kabur. Dan Nian Bing memasuki kondisi yang indah seolah-olah tubuh telah bergabung dengan cahaya bintang di langit seolah-olah rohnya telah menjadi bagian dari cahaya bintang. Dalam kabut, dia melihat sosok buram di langit berbintang, yang tampaknya terdiri dari cahaya bintang, dan bagian dada dari sosok ini adalah bulan yang bengkok. Perubahan cahaya bulan yang berliku berangsur-angsur dipercepat, dan itu bergerak naik dan turun secara tiba-tiba, selama gerakan itu. Bulan yang berliku secara bertahap berubah menjadi cahaya putih vertikal, segera setelah itu, ia mulai membeku terus-menerus, mengembun menuju titik bagian yang kental tepat di bawah dada. Tiba-tiba, Nian Bing terkejut, dan efek blur di depannya langsung menjadi jelas. Apa yang dilihatnya melalui Tianyan sebenarnya adalah diri yang terkondensasi oleh cahaya bintang. Ketika dia terkejut, gas bawaan diserap dalam tubuh selama waktu ini. Tiba-tiba mulai terpisah dari tubuhnya, bahkan yang baru saja diserap tidak terkecuali. Nian Bing ngeri di dalam hatinya, berusaha mengangkat keadaan yang indah ini. Tetapi ia menemukan bahwa kekuatan mentalnya tersegel dengan kuat di mata surga. Zong sementara kehilangan kendali atas tubuhnya, bahkan jika dia ingin memanggil Oscar untuk bantuan melalui jiwanya. Kegilaan bawaan dari udara bawaan membuat Nian Bing merasa dikeringkan, dan vitalitas tubuh terus melemah. Perasaan indah dari alam bawaan hilang, tetapi yang lebih aneh lagi adalah ia menyerap esensi langit dan bumi. Oscar tampaknya tidak menemukan situasi Nian Bing saat ini, dan kekuatan magis di Nian Bing tidak terpengaruh oleh udara bawaan yang ditarik keluar, dan masih beroperasi secara alami seperti biasa. Dengan udara bawaan meninggalkan tubuh bersama dengan napas Nian Bing itu sendiri, perasaan tercekik terus datang. Nian Bing hanya merasa bahwa tubuhnya tiba-tiba dingin dan panas. Dan tampaknya telah memasuki perasaan terkubur untuk pertama kalinya di bawah tanah. Hanya saja kali ini perasaannya menjadi lebih kuat. Dingin dan panas yang ekstrim menyebabkan ilusi dalam benaknya muncul, tetapi anehnya, pada saat ini otaknya tidak sadarkan diri secara normal. Melalui mata langit, dia masih bisa melihat cahaya bintang. Manjakan dirimu. Tubuh yang tersusun dari cahaya bintang berwarna keemasan kecuali bulan yang berangsur-angsur terkondensasi menjadi titik kecil di dada, dan bagian-bagian lainnya berwarna keemasan. Cahaya keemasan memancarkan cahaya lembut, yang lebih jelas di bawah pengamatan Tianyan. Gas bawaan yang ditarik keluar dari tubuh itu seperti seutas cahaya putih dan bergabung ke dalam tubuh yang terkondensasi oleh cahaya bintang. Ketika gas bawaan putih bersentuhan dengan tubuh yang terkondensasi oleh cahaya bintang terbakar, bahkan secara tak terduga. Sempurnakan kibawaan putih itu, dan kibawaan halus akan menjadi aliran udara emas yang lebih kecil dan langsung bergabung ke dalam tubuh yang terkondensasi oleh cahaya bintang. Ketika napas tubuh menjadi semakin langka, kekuatan mental Nian Bing sangat terstimulasi, dan berbagai warna indah terus bersinar di depan matanya. Dia sangat ingin mengendalikan kekuatan mentalnya untuk keluar dari Tianyan, tetapi Tianyan seperti sangkar penjara yang solid umumnya memenjarakan kekuatan mental. Seolah-olah belenggu yang kuat diterapkan di luar lubang Tianyan.
Rasa sakit yang parah menyebabkan kekuatan mental Nian Bing berfluktuasi terus-menerus, tetapi cahaya yang dilihat oleh Lubang Tianyan berguling karena rasa sakit. Waktu telah menjadi lebih jelas. Nian Bing tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, dia telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Semua kekuatan mentalnya berjuang dengan rasa sakit yang hebat. Dia mencoba untuk menyingkat kekuatan spiritualnya menjadi sedikit, dan terus-menerus mengenai mata Tian, berusaha mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia telah mencapai apa yang telah dia lakukan hari ini melalui semua kesulitan, dan dia tidak pernah ingin kehilangan segalanya karena dia dalam bahaya. Namun, soliditas titik akupuntur Tianyan jauh melebihi perkiraan Nian Bing. Ruang putih di sekitarnya membuatnya kembali ke waktu ketika jiwa dan tubuh dipisahkan, tetapi bahkan selama waktu itu tidak begitu menyakitkan. Situasi penyucian membuat Nian Bing menjadi gila, jika bukan karena nama yang keras kepala yang telah ia kembangkan sejak ia masih kecil. Saya khawatir dia tidak bisa lagi menanggung rasa sakit yang begitu hebat. Akhirnya, nafas terakhir di tubuh juga meninggalkan Nian Bing. Pada saat itu, rasa sakit tubuh Nian Bing naik ke zenit secara instan, dan kekuatan mental tampak meledak mengalir ke setiap sudut mata Tianyan dalam rasa sakit yang hebat, tetapi namun, kekuatan spiritual menemui penghalang yang penuh dengan nama keluarga yang kuat dan tiba-tiba kekuatan spiritual terpancar kembali dengan kecepatan lebih cepat. Memadat menjadi sedikit di tengah langit, dan Nian Bing hanya merasakan ledakan di dunia spiritualnya. Suara keras mengikuti, dan kesadarannya jatuh ke celah pendek. Meskipun dia kehilangan kesadaran alam bawah sadar, Nian Bing merasa luar biasa nyaman, tidak benar-benar nyaman. Tetapi karena dia kehilangan kesadaran untuk waktu yang singkat dan dia tidak bisa lagi merasakan rasa sakit, dan terbebas dari rasa sakit yang luar biasa kuat, yang merupakan suatu hal yang nyaman. Setelah penderitaan sebelumnya, Nian Bing bahkan tidak ingin mendapatkan kembali kesadaran sekarang, setidaknya itu tidak bisa lagi menyakitkan. Namun, hilangnya kesadaran hanya berlangsung beberapa saat. Dia mengunjungi kembali dunia luar melalui Tianyan Point. Dia terkejut menemukan bahwa dia melihat segala sesuatu di luar melalui Tianyan Point lebih jelas daripada sebelumnya. Selama pikiran bergerak, roh tampaknya kekuatan itu dapat mengalir keluar dari titik akupuntur Tianyan, menatap ke dalam, dan ia terkejut. Kekuatan spiritual yang awalnya terletak di akupuntur Tianyan berubah menjadi orang kecil dengan ukuran hanya 1 inci, dengan lengan ke arah dibuka di kedua sisi. Tubuh mengapung secara vertikal di dalam lautan putih mata langit, bukankah itu penjahat energi yang membentuk dirinya sendiri? Ketika ide itu bergerak, penjahat emas terbentuk dengan memadatkan kekuatan mental mengangkat lengan kanannya. Hal yang aneh adalah bahwa tubuh Nian Bing juga mengangkat lengan kanannya, tidak ada celah sama sekali. Dan gerakan roh dan roh sama persis. Dengan sedikit aura, Nian Bing samar-samar mengerti bahwa kekuatan mentalnya sendiri telah memasuki dunia lain, dan kemampuan Tianyan Point jelas meningkat. Semua orang, tidak peduli bagaimana mereka mengendalikan tubuh mereka, ada celah pendek antara reaksi tubuh dan roh. Kesenjangan ini diabaikan untuk orang biasa. Itu sangat penting untuk penyihir atau pejuang. Yang penting, terutama ketika mengendalikan sihir dan dendam, sedikit perbedaan dapat menghasilkan efek yang berbeda. Nian Bing samar-samar merasa bahwa apa yang dia pahami tampaknya hanya fenomena dangkal, dan bahwa penjahat yang dibentuk oleh kekuatan spiritual tidak begitu sederhana. Rasa sakitnya telah hilang, Nian Bing menjadi lebih rileks, dan masih ada nafas di tubuhnya, tetapi dia telah menemukan bahwa dia tidak memiliki ketidaknyamanan. Seolah-olah tubuhnya tidak lagi milik dirinya sendiri. Menatap keluar, dia melihat segala sesuatu di luar lagi melalui mata langit. Orang yang terdiri dari cahaya bintang dan dia masih mengambang di sana dengan tenang, kecuali bahwa celah antara cahaya bintang hilang, dan bulan terkondensasi. Cahaya putih yang dihasilkan juga berubah menjadi titik cahaya putih. Melihat titik cahaya putih di bawah dada, Nian Bing tiba-tiba menghasilkan perasaan aneh. Apa yang dia pikirkan, tapi dia tidak bisa mengingat dengan jelas, dia hanya saya merasa bahwa lokasi titik cahaya putih luar biasa. Dan tampaknya memiliki beberapa koneksi penting dengan kultivasi saya. Sama seperti Nian Bing terus berpikir tentang apa yang terjadi di depannya, sosok emas tiba-tiba tumbuh lebih besar dan lebih besar ketika dia fokus pada itu.
Dia menyadari bahwa bukan sosok yang menjadi lebih besar, tetapi dia tampaknya lebih dekat dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, sosok emas itu melaju dengan cepat menunggu Nian Bing bereaksi, tiba-tiba dia merasakan ledakan, tubuhnya tampak melayang. Dan udara bawaan besar yang belum pernah dirasakan mengalir ke dalam dirinya seperti 100 sungai. Energi kelabu yang awalnya ditaburkan Oscar di tubuh Nian Bing tiba-tiba berkumpul kembali ke jantung oleh kegilaan bawaan yang tiba-tiba, dan tubuh Nian Bing menjadi dunia emas sepenuhnya. Nian Bingyan menyaksikan titik cahaya putih membanjiri tubuhnya dan tenggelam dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia menerobos pengepungan mata dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Nian Bing ingin bertanya apakah Oscar terluka, tetapi dia menemukan bahwa jiwanya terluka. Meskipun gaya berubah menjadi bentuk baru, meskipun dia bisa mengendalikan tubuhnya lagi, dia masih tidak bisa mencapai Oscar. Cahaya berkedip, dan titik cahaya putih dengan cepat tenggelam ke posisi yang sama di mana Nian Bing sebelumnya melihat tubuh berbentuk bintang, tepat di bawah tulang belakang dada. Ketika cahaya putih berhenti, udara bawaan yang dengan gila-gilaan mengalir ke Nian Bing tampaknya ditemukan seperti katarsis dengan gila berlari ke titik susu. Nian Bing jelas merasa bahwa dia terengah-engah seolah-olah sebuah gunung menekan dadanya. Gas bawaan terlalu besar. Dia tidak tahu dari mana gas bawaan itu berasal, tetapi dia menemukannya. Tidak ada konflik dengan tubuhnya. Titik putih susu tampaknya menjadi kekosongan yang tak berujung. Tidak peduli berapa banyak gas bawaan mengalir, ia dapat menyerapnya dengan panik. Tiba-tiba, Nian Bing memikirkan sesuatu. Dia akhirnya mengerti dari mana perasaannya yang indah itu berasal. Ekstasi memenuhi dunia spiritualnya secara instan, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Karakter saya benar-benar baik. Tekanan besar sepertinya tidak lagi membuatnya merasa tidak nyaman. Nian Bing menyetel semua kekuatan spiritualnya sendiri, mendesak kekuatan sihirnya untuk mempercepat, dan menahan tekanan besar. Tulang di dadanya sepertinya sedang berjuang. Bunyi berderit, hati Nian Bing bersorak, gas bawaan besar itu tidak lagi menyebabkan beban psikologis baginya. Dia sekarang takut gas bawaan itu tidak cukup, berpikir diam-diam, membiarkan badai datang dengan lebih keras. Energi bawaan tampaknya mendengar panggilan Nian Bing, laju aliran masuk lebih cepat dan tekanan yang dihasilkan juga lebih besar. Meskipun sihir Nian Bing dapat memainkan peran tertentu dalam kelegaan, tubuhnya masih di dalam ruangan puncaknya bergetar terus-menerus. Jika seseorang dapat melihatnya pada saat ini, ia akan dapat dengan jelas menemukan bahwa ada matahari keemasan di dalam dada Nian Bing, yang berkedip ringan dan redup. Nian Bing sedang menunggu saat yang akan datang, karena tekanan yang sangat besar, setiap pori-porinya mengeluarkan darah keluar. Bahkan, dia tidak tahu bahwa dia sekarang berada dalam tahap yang sangat berbahaya. Orang-orang biasa ingin menerobos dunia yang akan ia tembus, setidaknya lebih dari 50 tahun kultivasi, tidak hanya untuk memperkuat diri mereka sendiri, tetapi juga untuk memperkuat kekuatan spiritual. Di bawah kebetulan ia menerima bantuan Tianxi. Di bawah pengaruh Tianyan ia memiliki kemampuan untuk menyerap esensi langit dan bumi. Itu adalah udara bawaan murni. Namun, jika dia hanya tubuh orang biasa, generasi tiba-tiba dari gas bawaan yang terlalu besar pasti akan merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping, belum lagi meningkatkan kekuatannya. Bahkan menjaga nama keluarganya menjadi mustahil. Mungkin, seperti yang dibayangkan Nian Bing, karakter orang lain terlalu bagus. Awalnya, untuk melindungi Seven Dragon Kings, ia hampir kehilangan nama keluarganya dan menggabungkannya dengan jiwa naga Oscar. Fisik naga hanya dapat mendukung dampak besar gas bawaan tanpa runtuh dalam kondisi seperti itu. Pada saat yang sama, evolusi Tianyan Point juga memberinya kekuatan mental yang cukup untuk menahan dampak energi bawaan ini. Sehingga ia bekerja keras untuk memobilisasi kekuatan sihirnya untuk menopang tubuhnya ketika ia bangun. Apa yang Tianyan Point lihat saat ini hanyalah lautan keemasan, dan yang dapat dia rasakan hanyalah gas bawaan yang sangat besar. Tulang Nian Bing bergetar, meridian seluruh tubuh berputar, darah di dalam tubuh bahkan alirannya telah berhenti. Dan udara bawaan yang sangat besar masih tergila-gila pada titik yang memancarkan cahaya putih, mewarnai titik cahaya putih menjadi emas. Akhirnya, ketika kekuatan mental Nian Bing yang kuat akan menahan tekanan besar, udara bawaan dari arus masuk gila mulai melemah.
Tetapi perasaan penindasan di dadanya tidak berkurang tetapi meningkat, dan rasa sakit fisik Nian Bing meringkuk, dan gas bawaan yang tersisa berputar mengelilinginya selama seminggu. Berubah menjadi kerucut yang tajam, dan terakhir kali dia mengirim kejutan keras ke dadanya. Klik, suara pecah gelas pecah, dan tubuh melengkung dari Nian Bing tiba-tiba berhenti, kemudian matahari keemasan di depan dadanya melewati proses mengubah dari emas menjadi putih dan kemudian dari putih menjadi emas 7 kali berturut-turut. Tubuh melayang dari atap rumah. Dengan ledakan, cahaya keemasan berserakan, dan cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang dan bulan di udara tampaknya melemah banyak pada saat ini gelombang CDN gelombang baru saja berlari keluar. Dia terhalang oleh lapisan halo berwarna-warni. Tubuh horizontalnya perlahan-lahan berdiri, perlahan-lahan jatuh di atap, matanya yang tertutup perlahan membuka, 2 lampu emas besar yang memancar dari mata birunya. Pusat alis lubang Tianyan benar-benar menjadi mata perak dan murid ungu di mata perak bersinar dengan kemuliaan yang menarik, dan pada saat ini, pakaian di dadanya benar-benar menghilang. Hanya beberapa senti di bawah tulang belakang dada. Dalam posisi setengah, matahari emas seukuran kepalan tangan secara bertahap menyusut sampai hanya seukuran kuku. Tetapi telah meninggalkan spiral garis-garis aneh di mana ia berlalu ketika sebelumnya dikontrak. Garis-garis itu tampaknya itu adalah cahaya dari matahari, sedikit bersinar. Otot-otot dada Nian Bing ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan. Cahaya menyala, dan cahaya keemasan tiba-tiba melesat. Cahaya keemasan terus membeku di udara. Ketika ditembak 10 meter jauhnya, itu telah menjadi ketebalan seperti jarum. Energi seperti jarum emas ini menembus semua rintangan pada ketinggian paralel dan menghilang dalam sekejap mata. Cahaya keemasan di mata Nian Bing berangsur-angsur melemah, dan sinar matahari keemasan di dadanya juga redup banyak. Mata langit di tengah alisnya tertutup perlahan, hanya menyisakan tempat perak besar. Dia tersenyum itu sepenuhnya dari jantung senyum bersemangat, berhasil, dia benar-benar berhasil, sebagai 7 rahasia paling misterius dari tubuh manusia. Bahkan membuka yang kedua dalam waktu yang singkat, yaitu titik tengah. Bab 151 CDN. Konspirasi. Ketika lelaki gemuk itu menggambarkan lokasi titik Kidakiao bersamanya, ia pernah berkata bahwa titik Zongzong, yang terletak 1,5 inci di bawah tulang belakang dada, benar-benar yakin bahwa ia sebenarnya berada dalam situasi yang luar biasa. Kekuatan triknya, dia tidak tahu seberapa besar dia telah meningkat, juga tidak khawatir apa artinya membuka 2 trik. Senyum Nian Bing bahkan lebih kuat, karena saat ini dia memikirkan Dewi Es dan Salju, yang disebut Dewa Turun di daratan, bukankah itu hanya membuka 2 trik? Bahkan jika dibandingkan dengan benua para dewa manusia biasa itu mungkin tidak memiliki tingkat 2 trik yang sama. Dalam arti tertentu, dapatkah seseorang juga dianggap sebagai dewa? Han Ling, raja-raja naga yang sedang berlatih bersama membuka mata mereka pada saat yang sama, dan mata mereka menunjukkan cahaya yang bersinar. Di antaranya pertunjukan yang paling jelas adalah Raja Naga yang cerah, Dimanteti. Apakah kamu merasakannya juga? Dimanti bertanya ragu-ragu. Katiesis mengangguk dan berkata, ya, saya merasakannya, itu adalah anak kami. Perasaan saya sangat jelas. Dimanti berkata dengan khawatir, aku ingin tahu apakah aku harus bahagia atau khawatir. Space Dragon King Kao Dilisi tersenyum dan berkata, tentu saja itu harus bahagia. Ini dapat menghasilkan kejutan energi yang mengejutkan kita. Agaknya, makhluk aneh yang telah Anda buat telah membuat kemajuan besar. Mungkin dia akan memulai yang kedua. Ini berevolusi lagi. Petik 2. Cahaya di mata Kati menyala, dan dia mencibir, Kau Diris, perhatikan kata-katamu. Jika aku mendengar kamu mengatakan bahwa anak-anak kita aneh lagi, aku akan menantang kamu atas nama Raja Naga Hitam. Senyum di wajah Kau Diris tiba-tiba mengeras, dan dia dengan cepat menjabat tangannya dan berkata, bos, aku hanya bercanda. Namun, menurut waktu, bahkan jika ada petualangan di Oscar, itu tidak akan sama untuk evolusi kedua. Itu mudah. Tapi, barusan saya jelas merasa bahwa energinya telah banyak berubah. Apa alasannya? Dimanteti tersenyum pahit, situasi kakak sangat istimewa, apalagi kita, saya takut bahwa dewa-dewa naga mungkin tidak dapat mengetahui apa situasinya.
Pertumbuhan energi selalu merupakan hal yang baik, dia dan Nian Bing bersama, ada Galamandis ada di samping, seharusnya tidak ada masalah. Dia tahu di sana bahwa Galamandis tidak bersama Nian Bing saat ini, dan terus-menerus berjuang untuk kebahagiaan seumur hidupnya. Kateosis mengangguk dan berkata, seharusnya tidak ada masalah, ya, mari kita lanjutkan berlatih. Saya pikir Galamandis akan segera mengembalikan situasi di pihak mereka. Keenam Raja Naga menutup mata mereka lagi dan melanjutkan kultivasi mereka. Sejak hari ini, kemajuan terbesar tidak diragukan lagi adalah Raja Naga Gelap yang mendapatkan hati Dewa Naga. Dengan kekuatannya yang kuat yang selalu memenangkan Raja-Raja Naga, ia telah menempatkan hati Dewa Naga bertekad untuk berlatih ke tingkat kedua. Sebelumnya, fluktuasi energi Oscar yang ia rasakan paling dalam pada saat yang sama. Ia terkejut mendapati bahwa fluktuasi energi yang dihasilkan oleh putranya sangat mirip dengan dirinya sendiri sampai batas tertentu, sepertinya semacam energi panggilan. Dan ia merasakannya samar-samar. Tapi dia tidak yakin, bahkan jika dia yakin, dia tidak berpikir dia harus mengatakan keraguannya. Bagaimanapun, itu adalah putranya sendiri. Jika dia benar-benar, "Kakak, apa kamu baik-baik saja?" Energi Nakabing mulai stabil dan langsung memanggil Oscar. Suara Oscar tidak selalu berempati seperti sebelumnya, dan dengan tenang berkata, "Tenang, aku baik-baik saja." Nian Bing berkata dengan khawatir, "Kami baru saja memutuskan hubungannya, dan roh bawaannya sangat besar, apakah itu benar-benar berdampak pada Anda?" Senyum kecil dalam suara Oscar membuat Nian Bing merasa jauh lebih aman. Tentu saja ada, tetapi jika ada pengaruh seperti itu, saya akan sangat bahagia. Nian Bing, saya tidak tahu apakah Anda manusia macam apa, hal-hal baik apa yang membuat Anda mengejar ketinggalan. Namun, ini bukan sepenuhnya hal yang baik, jika Anda tidak memiliki saya khawatir Anda akan selesai. Nian Bing tidak begitu mengerti apa yang terjadi padanya. Setelah mendengar kata-kata Oscar, dia buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi sekarang? Kekuatan mental saya telah banyak berubah, dan tubuh saya tampaknya telah menembus trik lain. Saya tidak tahu apakah saya merasa benar." "Ya, tentu saja. Pengetahuan yang saya dapatkan dari ingatan ayah saya memberitahu saya bahwa yang baru saja Anda selesaikan adalah titik akupuntur Zongzong, salah satu dari 7 titik akupuntur manusia. Titik akupuntur ini sangat berguna. Tidak cukup, tahukah Anda apakah Anda tahu betapa berbahayanya itu? Anda tidak dapat menanggung generasi gas bawaan yang begitu besar secara tiba-tiba. Bahkan jika tubuh Anda diubah oleh saya, itu tidak sekuat naga biasa, dan ia tidak dapat menanggung sifat bawaan dari dalam keluar. Aura. Nian Bing bergerak dalam hatinya dan berkata, "Apakah kamu menjagaku?" Oscar tersenyum dan berkata, "Tentu saja ini aku. Kami menggunakan tubuh. Jika kamu sudah selesai, bukankah aku harus mengikutinya? Aku tidak begitu mengerti bagaimana kamu melakukannya, tetapi sepertinya kamu ki bawaan dalam tubuh telah mencapai tingkat tertentu. Di bawah situasi tertentu sekarang, ki bawaan murni antara langit dan bumi dipicu melalui titik Tianyan, dan esensi Xingyue digunakan sebagai panduan untuk memasukkan ke dalam tubuh Anda. Sangat sulit bagi setiap lubang di tubuh manusia untuk menerobos. Saya takut pembukaan mata Anda akan beruntung, dan lubang Zongzong ini membutuhkan energi yang sangat besar untuk dapat berhasil menembus. Dan tiba-tiba Anda menyerap energi bawaan cukup untuk membuka Zongzong Point. Jika Anda tidak memiliki perlindungan saya tidak akan aneh untuk mati. Sekarang Anda telah berhasil, bahkan saya telah mendapatkan banyak manfaat. Energi bawaan sekarang benar-benar murni. Rasa esensi bulan begitu luar biasa, masih ada banyak residu setelah energi menembus titik Cuzong Anda, hanya karena mereka tidak lagi gila. Saya menghirup energi saya tidak berharap itu membantu saya menyelesaikan tingkat kedua dari keputusan Dewa Naga. Sekarang, saya bisa mulai berlatih tingkat ketiga. Haha, saya tidak tahu apakah ayah saya memiliki saya begitu cepat. Dia tahu di sana, tepatnya karena dia menerobos terlalu cepat, dia sudah menarik perhatian Seven Dragon Kings. Untungnya, Ning Bing menggunakan bidang Sky Eye untuk mencegah cahaya bocor tepat waktu setelah pembukaan Gua Yuzong, sehingga Raja Naga Kadeosis tidak benar-benar menyadari bahwa dia mencuri naga. Hati Tuhan ditentukan. Nian Bing tersenyum, "Oke.
Kalau begitu aku benar-benar ingin berterima kasih banyak Oscar, dalam ingatanmu, apakah Anda memiliki pengalaman tentang penerapan Yuzong Point? Saya telah membuka Yuzong Point sekarang, secara logis berbicara kekuatannya harus sangat ditingkatkan, mungkin aku sudah bisa bersaing dengan pengorbanan Dewi S. Oscar berkata dengan jijik, jangan bermimpi, apakah Anda berpikir bahwa membuka trik akan membuat Anda menjadi keturunan dewa? Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Tidak ada kemungkinan mendapatkan apapun di dunia. Anda harus terus bekerja keras. Nian Bing berkata dengan ragu, mengapa? Bukankah Dewi Es dan Salju hanya mengorbankan 2 lubang? Oscar berkata, tidak, ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Dari ingatan saya, itu menunjukkan bahwa trik-trik itu juga dibagi menjadi bidang-bidang, dan setiap trik harus dikembangkan untuk benar-benar memainkan peran terbesarnya. Ketika trik itu terbentuk, ini adalah evolusi pertama, juga disebut pembukaan, dan kemudian, setelah periode kultivasi, Anda akan memasuki tahap kedua. Setelah tahap kedua ini, Anda dapat mengatakan bahwa Anda benar-benar dapat menggunakan trik ini, dan pada saat ini, Anda bahkan jika Anda telah memasuki jangka menengah. Jika Anda ingin sepenuhnya membuka kemampuan Kiao, Anda harus menunggu sampai akhir tahap ketiga. Membuka hack tidak diragukan lagi yang paling sulit, tetapi jika Anda ingin mengembangkan hack menjadi yang paling Anda dapat itu tidak begitu mudah. Semakin kuat triknya, semakin sulit proses evolusinya. Evolusi Gua Tianyan adalah yang paling sulit, diikuti oleh Gua Huangji. Keberuntunganmu cukup baik namun, dalam situasi aneh hari ini, Tianyan Point telah berevolusi ke tahap tengah, dan Zongzong Point juga telah dibuka. Ini hampir luar biasa bagi para pembudidaya manusia Anda. Bahkan di tanah Tuhan ini terjadi sebuah lubang titik evolusi, sementara yang lain membuka titik lubang, apa yang Anda harus serakah? Petik 2. Nian Bing berkata dengan senyum pahit, saya tidak serakah. Saya hanya berpikir bahwa 2 trik telah dibuka. Sepertinya saya harus dapat bersaing dengan Dewi Es dan Salju. Anda juga tahu betapa saya ingin mendapatkan berita yang sebenarnya dari orang tua saya. Oscar berkata, sebenarnya, saya hanya mendapatkan sebagian dari ingatan ayah saya. Pada waktu itu, saya terlalu lucu, dan saya tidak ingat banyak. Jadi, saya tidak tahu bagaimana cara menggunakan lubang Zongzong itu, ketika saya bertemu Gala ketika Anda bertanya kepada Paman Mandes, dia baik-baik saja. Namun, setelah menilai, saya dapat menebak bahwa waktu pembukaan ritual imam pendeta mungkin lebih lama daripada milik Anda. Dan saya hampir dapat memastikan bahwa dia Tianyan Acu Point tidak boleh dimasukkan dalam Gua Kiao yang dibuka. Meskipun Tianyan Acu Point adalah yang terbaik dari 7 Acu Points Kiao, itu juga satu-satunya dari 7 Acu Points Kiao yang tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan serangan. The Ice Goddess mengorbankan 2 lubang trik tipe serangan telah dibuka, dan kemungkinan itu telah berevolusi ke tahap tengah. Dengan kekuatan sihirnya yang lebih kuat daripada Anda, bahkan jika Anda memiliki bidang bawaan ada berbagai metode kontrol yang aneh, saya khawatir saya tidak dapat berkomunikasi dengannya. Konten. Kamu harus bangun. Kondisimu sekarang sangat bagus. Selama kamu terus bekerja keras, fondasi Tianyan Ice suatu hari akan melebihi wanita tua itu. Mengambil napas dalam-dalam, udara dingin membuat hati Nian Bing lebih nyaman. Dia mengangguk dengan lembut dan berkata, kakak kamu benar, aku benar-benar agak terlalu cemas. Baru saja membuka Yuzong Point, kamu tidak tahu betapa bahagianya aku bahkan berpikir untuk membalas dendam pada Dewi Es dan Salju segera. Hei, aku masih belum cukup dewasa. Yakinlah, ini tidak akan terjadi di masa depan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lebih banyak mukjizat. Oscar tersenyum dan berkata, apakah Anda menyalahkan saya karena memukul Anda? Sebenarnya, pembukaan Yuzong Point seharusnya memiliki manfaat besar bagi Anda, tetapi sayangnya Anda masih tidak dapat sepenuhnya memahami tujuannya, jika tidak. Akan lebih baik meskipun saya tidak bisa mengalahkan wanita itu, tetapi setidaknya beberapa kemampuan pelestarian diri Nian Bing, saya ingat Anda sangat berbakat dalam membuat gulungan sihir. Mengapa tidak membuat beberapa gulungan ajaib berbasis ruang? Anda dapat berlari ketika Anda tidak bisa mengalahkannya. Mata Nian Bing berbinar, dan dia segera memikirkan celah dalam rencananya akhir-akhir ini.
Hebat, kakak, terima kasih, kali ini akhirnya sempurna, aku juga bisa berurusan dengan pengorbanan Dewi Es. Bahkan jika kekuatan saya telah mampu bersaing dengannya, sekarang bukan saatnya untuk menemukan akunnya. Dia masih memiliki banyak nilai guna bagi kita. Memikirkan hal ini, Nian Bing menyentuhnya dengan lembut. Lokasi Zongshui, garis-garis emas samar memberinya perasaan hangat, pikirannya sudah berjalan cepat, terus-menerus memikirkan kemungkinan lubang dalam rencananya secara keseluruhan. Di pagi hari, panggilan burung yang garing disertai dengan matahari yang perlahan naik mengumumkan bahwa hari baru telah tiba. Pagi-pagi sekali, Marshal Mansion mengantar tamu terhormat, Pangeran Besar Yan Ji memimpin lusinan pria untuk mengunjungi salah satu dari 3 Marshal kerajaan. Begitu Sue Po menerima berita itu, ia langsung menyapanya secara pribadi, bersamanya, dan menantunya yang prospektif. Yang pernah menjadi Yan Feng yang paling tidak berguna dan paling dibenci dari Ice Moon Empire. Snow Marshal Gelombang, terima kasih sudah menyimak CDN Gelombang, sangat memalukan untuk datang kepadamu sepagi ini, saudari ketujuh. Kau juga ada di sana. Yan Ji melangkah maju dan menepuk bahu Yan Feng dengan ramah. Sekarang dia benar-benar seperti apa saudara itu? Yan Feng mencibir diam-diam, tetapi permukaan tidak menunjukkan ketidakpuasan, tersenyum dan berkata, saudaraku, kamu bangun sangat pagi. Aku baru saja tiba. Sue Po berkata, Pangeran Besar, silakan masuk. Lalu, dia memberi isyarat untuk bertanya. Semua orang mengikuti Sue Po sampai ke ruang tamu. Yan Ji menunjuk kedua kotak besar yang tangannya bawa dan tersenyum, beberapa mainan tidak terhormat, tolong minta Marshal Sue untuk menerimanya. Sue Po sedikit mengernyit dan berkata, Yang mulia, ini tidak terlalu baik. Yan Ji melirik Yan Feng di sebelahnya dan tersenyum, ada apa dengan ini? Terakhir kali saya mengirim hadiah, tetapi saudara laki-laki ketujuh adalah saudara laki-laki saya. Saya saudara laki-laki tertua dan saya harus menyiapkan sesuatu untuknya. Salut, ini adalah persiapan saya untuk saudara ketujuh, jadi Marshal tidak harus sopan. Sue Po melirik Yan Feng yang terkejut dan tersenyum, oke, kalau begitu terima kasih, Yang Mulia. Yan Feng dilirik oleh Sue Po, dan segera menjawab, dengan cepat berkata, terima kasih, Broter. Xia Fen menawarkan teh harum dan mundur, Sue So melambaikan tangannya, dan para pelayan yang telah bersiap untuk menunggu di ruang tamu juga turun. Dia melirik pangeran tertua dan tersenyum, Yang Mulia akan datang ke pondok pagi-pagi sekali. Pasti ada sesuatu yang penting. Yan Ji memarahi hatimu, kau rubah tua, tidakkah kau membiarkan seseorang datang padaku kemarin, dan sekarang konyol untuk berpura-pura? Dengan sedikit senyum, dia berkata dengan tenang, sekretaris tamu Anda memberi saya banyak nasihat kemarin, dan hari ini saya datang untuk meminta nasihat kepada Marsekal. Sue Po mengangguk dan berkata, Yang Mulia, Sue Po adalah pria yang kasar sepanjang hidupnya. Dia pria yang kasar. Aku hanya akan mengatakan sesuatu. Menurut situasi saat ini, itu sangat buruk bagimu. Yan Ji menghela nafas, saya menyalahkan saya karena terlalu ceroboh. Awalnya saya pikir saya lebih unggul, tetapi saya tidak berharap bahwa Kaisar Ayah bahkan memiliki trik ini untuk dibayar. Tampaknya Jiang selalu tua dan pedas. Kata-katanya sudah tidak sopan, tetapi ekspresinya sangat tenang. Sue Po tahu bahwa Yan Ji berusaha menguji dirinya sendiri dan tersenyum dengan acuh tak acuh, berkata, Yang Mulia, saya mengerti pemikiran Anda saat ini dan situasinya sekarang. Sebelum semuanya selesai, semuanya masih dalam waktu, tetapi apa hasil akhirnya, itu tergantung pada apakah Anda memiliki keberanian yang cukup. Yang Mulia harus tahu kebenaran pangeran dan pencuri yang kalah. Jika Anda ingin menjadi peristiwa besar, Anda harus mengambil risiko. Semakin besar risiko, semakin besar pula keuntungannya. Hanya saja Sue Su tidak mengatakan apa-apa. Yan Ji berkata dengan benar, Marsekal Sue tertawa, Anda adalah kaisar kekaisaran, dan ia membantu ayah dan kaisar selama bertahun-tahun, saya akan memanggil Anda Paman. Paman Sue, sejak saya datang ke sini hari ini, saya telah mengambil keputusan dan lebih suka menghancurkan giok daripada wakuan. Bahkan jika saya memiliki konsesi, Xiao Wu tidak akan pernah membiarkan saya pergi setelah dia menendang tahta. Dari caranya yang keji kepada saudara laki-lakinya yang kedua, semua ini sudah sangat jelas. Hari ini saya datang, hanya untuk meminta paman saya untuk memberi saya nasihat jalan yang jelas.
Oke, aku benar-benar pantas menjadi orang yang disukai Sue Sue. Sue Sue berdiri dan berjalan bolak-balik di aula. Meskipun Yanji gelisah, tidak baik untuk mendesaknya. Untuk waktu yang lama, jejak Suepo akhirnya berhenti dan berhenti di depan Yanji. Dia berhadapan langsung dengan Yanji. Karena itu benar, aku tidak tahu apakah ada tekad seperti itu pada Yang Mulia. Dengan gelombang cahaya, dendam perak ringan berkibar, tiba-tiba membelah meja kayu solid di sebelahnya menjadi dua. Cahaya di mata Yanji bersinar, dan dia juga berdiri. Paman Sue, jangan khawatir, karena aku datang ke sini untuk melihatmu hari ini, aku siap untuk mengorbankan segalanya. Dari kata-kata sekretaris tamu kemarin saya telah mendengar maknanya, dan sekarang saya ingin membuat perbedaan, tidak ada jejak kebajikan wanita. Karena dia tidak baik hati, jangan salahkan saya karena ketidakadilan. Setelah mengatakan ini, dia melirik Yan Feng. Yan angin sepertinya tidak terdengar, masih minum teh dengan kepala tertunduk. Suepo tersenyum, ya, karena Yang Mulia memiliki keputusan seperti itu, maka apa yang Suepo rencanakan untuk Yang Mulia dapat dilakukan. Yang Mulia, mari kita menganalisis situasi saat ini. Yan sangat mengangguk. Dia tidak memiliki keraguan tentang Suepo karena kondisi yang diusulkan oleh Nian Bing, bukan Suepo kemarin. Jika tidak ada ketulusan, kondisi seperti itu tidak akan mudah diajukan oleh Suepo, dan kondisi seperti itu terjadi pada dirinya sendiri. Rentang yang bisa dijawab. Yanji sangat menyadari kekuatan Suepo di Kekaisaran Ice Moon. Dia tidak hanya ingin menggunakan Suepo, tetapi juga bakat militer seperti Suepo, bahkan setelah dia mewarisi tahta, dia harus menggunakannya kembali. Oleh karena itu, meskipun Nian Bing membuatnya sangat terkejut, Suepo tiba-tiba memutuskan untuk mendukungnya dalam segala hal, dan juga membuat kekhawatirannya jauh lebih lemah. 2 dari 3 marsekal utama semuanya mendukung diri mereka sendiri, bahkan jika ia meluncurkan pemberontakan ia agak yakin apalagi jauh dari level itu. Baiklah, biarkan aku bicara tentang situasiku dulu. Di depan Paman Sue, aku tidak punya apapun untuk disembunyikan. Sekarang, pertahanan kota seluruh kota di luar kota Bingyue sudah ada di tanganku. 50.000 pasukan dapat dimobilisasi kapan saja. Dan kekuatan yang berdiri di samping saya hampir mencapai 2/3, dan ada banyak figur kekuatan nyata, bahkan jika tindakan saya istimewa, selama saya akhirnya bisa mengambil posisi itu. Saya memiliki kepercayaan diri untuk menekan semua suara oposisi. Menilai dari ini, ada 2 masalah terbesar, satu dari Korps Penjaga Kerajaan. Pemimpin Korps Penjaga Kerajaan juga akrab bagi Anda. Dia hanya setia kepada ayah saya. Saya menggunakannya, jadi kita tidak perlu lagi memikirkan hal lain dalam hal ini, dan yang kedua, dan yang paling penting, adalah ancaman potensial dari pengorbanan Dewi Es, jika bukan dia. Royal Guardian, saya sedikit yakin. Yan telah merencanakan hari itu dan telah merencanakan lebih dari 10 tahun. Saya pikir saya punya cukup kartu di tangan saya. Suepo tersenyum dingin dan berkata, oke, Yang Mulia benar-benar menganggap saya miliknya. Karena itu masalahnya, saya tidak perlu menyembunyikan apapun dari Yang Mulia. Suepo sudah membuat keputusan, tetapi dia ragu-ragu bagaimana memilih pada akhirnya. Katakanlah, jika itu bukan karena kecelakaan putri saya tidak akan memutuskan dengan cepat. Lagi pula, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Namun, untuk hari yang Anda bicarakan, Sue Ling juga agak siap. Ini bahan yang bermanfaat. Yanji mengangguk dalam, dan kedalaman Ningbing yang tak terduga meninggalkan kesan mendalam padanya. Suepo berhenti sejenak. Setelah beberapa saat, dia kelihatannya memutuskan apa, dan ada sedikit tanda pembunuhan di matanya. Kurasa aku bisa membantumu menyelesaikan 2 masalah yang disebutkan oleh Yang Mulia. Yanji berkata dengan heran, ini, mungkinkah? Paman Sue, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda maksud. Suepo tersenyum sedikit dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menurut pendapat Anda perlu bersaing dengan Dewi Es dan Salju. Yanji berpikir sejenak dan berkata, saya khawatir tidak ada yang tahu seberapa kuat yang dimiliki oleh Divine Master. Jika Anda ingin berurusan dengan pengorbanan Dewi Es, Anda memerlukan banyak master. Dan setidaknya jika Anda adalah seorang master di atas level Wusheng, orang-orang biasa menghadapi es dan salju.
Pengorbanan Dewi hanya bisa menjadi umpan meriam, dia dapat dengan mudah menghancurkan sejumlah besar tentara dengan satu sihir. Sekarang saya memiliki 4 pegawai tamu tingkat seni bela diri. Tetapi bahkan jika mereka bertambah, mereka mungkin bukan lawan dari Dewi Es. Kekuatannya tidak bisa lagi diukur dengan gelar penyihir. Mata Sueji bersinar terang dan dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika Anda menambahkan 3 orang suci bela diri dan 4 penyihir? Yan Ji kaget dan memandang Suepo dengan heran, dia tidak bisa membayangkan bahwa Suepo memiliki kekuatan yang begitu kuat di tangannya. Suepo tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, hanya melalui ujian besi dan darah kita dapat menumbuhkan master sejati. Saya pikir prinsip ini harus memahami bahwa jika saya bisa menjadi juara di medan perang, secara alami saya memiliki kekuatan yang kuat, jika tidak, bagaimana cara menjadi marsal? Petik 2. Yan Ji menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Paman Sue benar-benar memiliki begitu banyak tuan untuk membantu, maka Anda pasti marsal pertama dari kekaisaran kami. 11 master tingkat seni bela diri bersama-sama menyerang, saya pikir, bahkan jika pengorbanan Dewi Salju tidak peduli seberapa kuat, saya khawatir saya tidak bisa menolaknya. Paman Sue, Anda benar-benar memberi saya kepercayaan diri. Suepo tersenyum dan berkata, saya telah memecahkan masalah terbesar bagi Anda. Adapun istana, saya memiliki 500 penjaga di bawah tangan saya. Orang-orang ini adalah orang mati saya yang terlatih dengan baik. Mereka sangat baik dalam bekerja sama dengan keterampilan bersama. Mereka membantu mereka. Seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah dengan Yang Mulia, bergegas ke istana. Para penyihir tingkat tinggi dari Menara Dewa Es di istana, jangan khawatir. Meskipun orang-orang itu sangat mengancam ketika pengorbanan Dewi Es akan mencapai kota bulan es, sebagai bawahan Menara Ice God, mereka pasti akan menyapa mereka. Ini adalah waktu vakum yang terbaik untuk memulai. Terlebih lagi, ketika pengorbanan Ice Goddess diserang, pasti akan mengejutkan sisi istana kerajaan. Orang-orang di Ice God Tower lebih pintar dalam berkirim pesan. Karena itu, ketika kita berurusan dengannya, kita juga perlu mengirim sejumlah besar tentara untuk mengelilinginya, jika itu bisa membuat orang-orang Royal Guardian dimobilisasi. Itu akan menjadi lebih baik. Mata Yan Ji menyipit, dan cahaya dingin terus berkedip. Oke, aku mengerti, ketika Ice Goddess meninggalkan Ice God Tower, inilah saatnya bagi kita untuk memulai. Paman Sue, mari kita bahas rincian spesifiknya, dan minta kerja sama Anda, nama keluarga saya akan sangat ditingkatkan. 1 jam kemudian, Yan Ji meninggalkan Marshall Mansion. Ketika dia pergi, dia memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Berbicara tentang pertempuran, siapa di Ice Moon Empire yang bisa lebih baik daripada master seperti Suepo? Pengaturan yang hati-hati adalah kunci keberhasilan, apalagi pasukan rahasia yang diusahakan oleh Yan Ji tidak begitu sederhana. Meskipun Royal Guardian setia, tidak semua orang begitu setia, belum lagi ibunya ada di istana. Ini benar-benar putra wanita itu, jadi memutuskan untuk mulai dengan saudara laki-laki dan ayahnya dengan mudah, kata Yan Feng dengan tenang. Suepo tersenyum dan berkata, Yan Ji memang masalah pribadi. Dia sudah mengatur takhta untuk 1 hari atau 2 hari. Menurut informasi yang kami terima, Marsekal Nice yang mendukungnya diam-diam mengirim pasukannya, Garnison Nice. Sangat dekat dengan kota Bingyue. Meskipun Yan Ji tidak menjelaskan, pasukan untuk berurusan dengan Dewi Es dan Salju pasti akan ditransfer dari Nice. Meskipun kelima pangeran juga mendapat dukungan dari Marshal Ram, tetapi stasiun Ram jauh dari kota kekaisaran. Itu jauh, bahkan jika itu dimobilisasi, itu tidak mudah. Terlebih lagi, pasukan yang aku kontrol diblokir di dalam pasukan Marshal Ram. Jika dia ingin kembali ke Ice Moon City, dia harus melewati wilayah pasukanku. Jadi, apakah itu pangeran tertua atau 5 pangeran selalu menginginkan saya untuk menggunakannya? Selama ini, kekaisaran tidak takut bahwa kekuatan militer ada di tangan kita para Marshal karena ketika tidak ada perang. Kita Marshal harus tinggal di Ice Moon City dan kekaisaran ada banyak garnison di setiap kota, tetapi pendekatan ini mau tidak mau membuat Marshal terlalu kuat. Begitu Marshal ingin memberontak, semua dampak yang besar pada kekaisaran. Yan Feng gugup dan berkata, ayah, katakan ini padaku. Suepo tersenyum sedikit dan berkata, sama seperti uang yang diterima itu milik Anda sendiri.
Hanya ketika kekuatan militer sepenuhnya berada di tangan raja, Anda dapat benar-benar mengendalikan seluruh kerajaan. Jadi, ketika Anda mengambil tahta, hal pertama yang harus dilakukan ini adalah kekuatan untuk membagi marsal. Ada demam di hati Yan Feng, dia tahu bahwa Sui Ji melakukannya demi dirinya sendiri dan mengangguk dengan tegas berkata, jika saya benar-benar bisa duduk di posisi itu. Saya harus mendengarkan pesanan Anda dan mengubah semua posisi penting pada umumnya. Menjadi orang kita sendiri. Sui Po menghela nafas diam-diam, meskipun kamu adalah menantu saya, tetapi untuk pengajaran singa darah, saya harus melakukan ini. Berapa banyak dari Anda? Tepatnya, itu adalah orang-orang kita sendiri yang digantikan oleh singa darah kita. Pada saat itu, kamu akan benar-benar berada di atas kepala pasukan militer. Nian Bing, apakah dia belum bangun? Tanya Yan Feng. Sui Pui sedikit mengernyit dan berkata, aku tidak tahu. Mungkin dia masih beristirahat. Dia juga merasakan fluktuasi energi aneh dari tempat tinggal Nian Bing tadi malam, tetapi dia juga mendapatkan Nian Bing sebagai jiwanya. Metode transmisi suara memberitahu kita untuk tidak mengganggu, jadi kami tidak ikut campur. Awalnya, Nian Bing berpartisipasi dalam pertemuan dengan Yan Ji hari ini, tetapi dia tidak datang. Kenakan jubah sihir putih yang baru gelombang CDN gelombang Nian Bing keluar dari kamarnya, menghirup udara segar yang dingin, merasakan energi gerakan konstan dalam tubuh. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum puas diri. Pembukaan Zongzong Point memungkinkannya untuk melihat harapannya untuk masa depan. Meskipun Oscar mengatakan bahwa tingkat acuh Point membuatnya mengerti bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Dewi Es dan Salju, tetapi dia mengerti nama penting Tianyan Point. Dan tidak ada Tianyan Point. Juga tidak mungkin untuk membuka Zongzong Point dengan cepat. Pria gemuk itu benar. Titik akupuntur Tianyan adalah titik akupuntur spiritual. Dengan itu, lebih mudah bagi Anda untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Aliran udara yang hangat dapat dirasakan dengan jelas di dadanya. Nian Bing menemukan bahwa kekuatan sihirnya jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Karena merek Tianhua hancur, ia masih memiliki perasaan ini untuk pertama kalinya, dan energi bawaan menyerap kecepatannya juga secara signifikan lebih cepat dari sebelumnya. Setelah membuka Zongzong Point, Nian Bing samar-samar merasa bahwa penanaman 7 poin utama tubuh manusia memiliki hubungan yang hebat dengan energi bawaan. Hanya dengan memanfaatkan energi bawaan secara penuh, maka dimungkinkan untuk membuat ini berkembang lebih cepat. Dan menguasai metode menyerap esensi langit dan bumi, tingkat penyerapan ki bawaannya jelas meningkat. Hanya saja sampai sekarang, Nian Bing belum menemukan apa hubungan antara energi bawaan dan kekuatan magisnya sendiri, apakah itu benar-benar sesederhana efek tambahan. Sebulan lagi berlalu, ombak yang dihasilkan setelah kematian pangeran kedua berangsur-angsur mereda, dan seluruh Ice Moon City juga tenang, namun mereka yang mengerti orang dalam tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel, disingkat CDN, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.